Kalian pasti sering atau pernah mendengar istilah dari UMP atau Upah Minimum Provinsi dan UMK, Upah Minimum Kabupaten Kota. Apalagi nih, kalian yang status pekerjaannya adalah karyawan atau pekerja. Benar, keduanya berhubungan dengan pendapatan yang diterima oleh karyawan setiap bulannya. Tapi kalian tahu gak kalau perusahaan itu gak asal memberikan upah pada karyawannya, tapi berdasarkan nominal yang sudah ditentukan. Siapa sih yang nentuin nominalnya? Dan kenapa nominal tiap wilayah itu beda-beda? Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Dan gimana cara menentukan berapa nilai kenaikannya jika ada kenaikan? Nah, di video ini kita akan bahas secara singkat dan sederhana ya. Pasti dari kalian masih ada yang bertanya-tanya nih, kenapa ada UMP dan UMK? Kenapa ada dua ya? Bedanya apa? Kemudian yang mana yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan gaji karyawan? Nah, sebelum menjawab itu, kalian wajib tahu dulu nih, apa itu upah minimum? Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah bagi para pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi intinya begini, para pengusaha atau pemberi kerja dilarang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ya semacam perlindungan nih dari sisi upah untuk para pekerja yang sudah bekerja di atas 1 tahun. Kemudian UMP atau upah minimum provinsi itu maksudnya gimana, Bang? Jadi UMP itu adalah upah minimum yang berlaku di satu provinsi, yang penetapannya wajib dilakukan oleh gubernur sebagai kepala provinsi. Sedangkan UMK atau upah minimum kabupaten kota, sesuai dengan namanya, berlaku di satu kabupaten kota. Kemudian pertanyaannya nih, kok ada dua upah minimum ya, Bang? Ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota. Jadi, yang dipakai itu yang mana? Jadi sederhananya begini, perhitungan UMK itu hanya akan digunakan jika perhitungannya lebih tinggi daripada UMP. Jadi singkatnya begini, jika dalam satu kabupaten kota terdapat ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya lebih besar daripada UMP, maka yang digunakan oleh perusahaan sebagai acuan untuk memberikan gaji pekerjanya adalah UMK tersebut. Ini sebagai contoh aja ya, di tahun 2023, UMK Kota Semarang ditetapkan sebesar 3.060.000-an. Lebih besar daripada Provinsi Jawa Tengah yang UMP-nya sebesar 1.958.000-an. Maka dalam contoh kasus ini, perusahaan yang berada di wilayah Kota Semarang wajib menggunakan UMK sebagai acuan dalam menggaji pekerjanya. Ya meskipun kita tahu ya kalau Kota Semarang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi intinya, mana yang lebih tinggi itu yang dipakai di dalam satu provinsi. Sampai sini ngerti ya? Kemudian gimana cara menentukan kenaikannya ya, Bang? Atau gimana cara hitungnya? Jadi, berdasarkan aturan baru yang baru aja ditetapkan oleh pemerintah dalam PP nomor 51 tahun 2023. Jadi perhitungannya mencakup 3 variabel ya. Yang pertama inflasi, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga indeks tertentu. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini kalian pasti udah sering dengar ya, apalagi soal inflasi. Kebetulan saya udah pernah buatkan video khusus yang membahas tentang inflasi. Kalian boleh nonton deh di sini. Yang jadi pertanyaan adalah, indeks tertentu ini apa sih, Bang? Atau maksudnya gimana? Jadi, indeks tertentu ini ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Jadi ini sekaligus menjawab ya pertanyaan kenapa antar wilayah itu nominalnya bisa beda-beda. Ya karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya mungkin beda. Inflasi dan pertumbuhan ekonominya juga bisa saja beda-beda. Jadi jelas ya. Jadi secara sederhana alurnya nanti akan begini. Dewan Pengupahan baik provinsi maupun kabupaten kota akan melakukan perhitungan.
Kemudian hasil perhitungannya direkomendasikan kepada gubernur dan tugas gubernur adalah menetapkan upah berdasarkan rekomendasi tadi melalui keputusan gubernur paling lambat tanggal 21 November setiap tahunnya. Jadi kayaknya udah jelas ya mengenai UMP dan UMK ini. Terus kenapa pemerintah harus repot-repot mengatur upah para pekerja? Kenapa pemerintah gak naikin aja yang tinggi biar pekerjanya senang dan sejahtera? Kenapa harus repot-repot hitung inflasi dulu atau pertumbuhan ekonominya? Jadi gak bisa kayak gitu ya. Dalam menentukan kenaikan upah, pemerintah gak bisa cuma memikirkan dari sisi pekerja aja, tapi juga harus memikirkan dari sisi pengusaha. Kalau kenaikan upah yang ditetapkan terlalu tinggi, maka akan membebani dunia usaha. Sebaliknya, kalau terlalu rendah, maka yang akan terbebani adalah para pekerja. Jadi, harus seimbang. Maksudnya gimana ya, Bang? Jadi begini, kenaikan upah yang terlalu tinggi tanpa perhitungan yang matang hanya akan membuat kegiatan usaha menjadi terganggu, yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi suatu negara. Dan ujung-ujungnya akan dirasakan juga oleh pekerja itu. Contohnya begini, jika pemerintah menetapkan upah yang terlalu tinggi untuk pekerja, maka beban pengeluaran dari pengusaha pasti akan ikut naik dong. Karena kan harus ngeluarin uang lebih nih untuk bayar kenaikan gaji tadi. Karena beban keuangan usaha naik, mau gak mau kan para pengusaha juga harus menaikkan harga jual produk-produk mereka dong, buat nutupin beban keuangan mereka gak? Ya gak? Misalnya nih, kalau kalian bekerja di pabrik pengolahan padi. Jadi, pabrik tempat kalian bekerja itu mengolah padi menjadi beras. Kemudian suatu hari kalian dengar kabar nih, bahwa pemerintah menaikkan gaji karyawan dengan sangat tinggi. Sebagai karyawan, kalian senang dong pastinya, karena gaji kalian akan naik tinggi. Dan pabrik tempat kalian bekerja, mau gak mau nih harus ikuti kebijakan pemerintah dengan menaikkan gaji kalian. Karena beban keuangan pabrik naik, otomatis dong karena kan gaji kalian naik. Mau gak mau nih, untuk menutupi beban keuangan agar pabrik tetap bisa berjalan dan menghasilkan keuntungan, pabrik harus menaikkan harga jual beras mereka dong. Dan karena harga beras yang naik di pasaran, biasanya harga bahan-bahan pokok yang lain juga akan ikutan naik. Kenapa? Karena pabrik yang terkena dampak kenaikan gaji kan bukan cuma pabrik tempat kalian bekerja. Ada pabrik pakaian, pabrik minyak goreng, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan inflasi. Dan pada akhirnya, kenaikan gaji yang kalian dapatkan itu gak akan ada artinya. Karena kan beban pengeluaran rumah tangga kalian pasti ikutan naik dong. Dengan naiknya harga bahan-bahan pokok tadi. Bener gak? Ini belum lagi kalau pabrik tempat kalian bekerja memutuskan untuk mengurangi karyawan alias melakukan PHK. Karena opsi menaikkan harga jual produk belum bisa menutupi beban pengeluarannya. Kalau itu terjadi, bukan cuma pekerja yang terkena PHK yang pusing, tapi pemerintah juga akan ikutan pusing. Kenapa? Karena jumlah pengangguran otomatis akan meningkat, dan secara langsung akan mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Jelas ya? Jadi kalian udah punya gambaran kan, kenapa pemerintah gak bisa asal-asalan menentukan jumlah kenaikan UMP ataupun UMK setiap tahunnya. Tujuannya agar pergerakan ekonomi tetap seimbang dan menjaga kestabilan daya beli. Karena itu, kebanyakan pemerintah di negara manapun memilih untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat, baik berupa uang tunai atau bahan kebutuhan pokok, daripada menaikkan gaji pekerja dengan sangat tinggi. Apalagi di masa-masa sulit seperti saat pandemi COVID-19. Dan hal ini juga dilakukan pemerintah negara kita saat itu ya, dengan memberikan bantuan di masa COVID. Jadi setelah mengetahui fakta ini, menurut kalian lebih baik mana? Gaji naik tinggi atau kestabilan daya beli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Seperti biasa, di akhir video, pesan saya cuma satu. Berapapun peningkatan pendapatan kalian, jika tidak dibarengi dengan peningkatan edukasi keuangan,
hanya akan mengakibatkan seseorang menjadi konsumtif, dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan. Sebaliknya, dengan meningkatkan edukasi keuangan, maka akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempersiapkan rencana keuangan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kondisi keuangan kalian. Sekian video hari ini, terima kasih udah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Mungkin ini penyebab orang yang gajinya naik tapi tetap tidak bisa nabung.